Perkenalkan, nama saya Muhammad Akyar dari kelas 02 D4 Teknik Elektro dari kelompok 13 akan membawakan materi K3 kelistrikan. Beberapa jenis energi di tempat kerja. Ada beberapa tipe energi yang umum dipakai di tempat kerja, baik kantor maupun tempat operasional. Di antaranya energi elektris, energi gravitasi, energi kinetik, energi mekanis, energi fisika, energi termal, energi bertekanan, dan energi kimia. Dari semua energi yang umum didapati pada tempat kerja itu, beberapa yaitu penghasil tenaga listrik, beberapa lain memerlukan listrik sebagai penghasil listrik yaitu energi elektris, dan memerlukan untuk penggerak yaitu energi mekanis dan energi termal. Banyak hal yang bisa saja terjadi berkenaan dengan keselamatan kerja listrik di tempat kerja. Beberapa cukup serius efeknya dan beberapa lagi bentuknya masalah umum. Potensi bahaya yang mungkin didapat yaitu tersengat listrik, terserang percikan bunga api, dan ledakan bunga api. Efek sengatan listrik pada badan manusia. Manusia diciptakan Tuhan dengan kekuatan sebagai penghantar listrik, namun masih tetap saja badan manusia memiliki terbatasnya. Efek sengatan listrik pada badan manusia tidak sama reaksinya, tergantung dari besar arus listrik yang telah melalui badan manusia. Kurang dari 1 mA, sensasi sengatan hanya serasa di tangan. Di atas 3 mA berbentuk surprise yang merasa sakit dan mengakibatkan kecelakaan tindak segera. 10 mA lebih, otot jadi kaku sampai tidak dapat melepas penghantar. Apabila kian lebih 30 mA terjadi kelumpuhan pada otot pernapasan. Di atas 50, peluang terjadinya masalah irama pada salah satu bilik jantung. Pada 100 mA sampai 4A pastinya mengganggu irama salah satu bilik jantung. Keselamatan kerja listrik yang aman. Buat izin untuk overline memperlihatkan jarak atau radius aman dari dan aksi aman yang diferensiakan ketika lifting equipment tersangkut ke kabel listrik di atasnya. Pakai LCB, perlengkapan yang berperan mengalihkan sengatan listrik lewat cara pengalihan arus ke badan menuju grounding. Pasangi semua sirkuit dan pelindung LCB. Sirkuit yang dilindungi oleh LCB harus diuji setiap 6 bulan sekali. Periksa cek voltage sebelum memakai alat listrik portable. Harus melakukan visual inspection dengan mengecek tek voltage-nya. Mungkin ada kabel yang mengelupas, plug komplit. Lakukan tank per 3 bulan sesuai standar internasional. Mengecek semua perlengkapan listrik per 3 bulannya, lalu mentangging alat yang masih layak digunakan. Kode tanggingnya Januari Maret warna merah, April Juni warna hijau, Juli September warna biru, dan Oktober Desember warna kuning. Tutup perlengkapan listrik dengan panel switchgear. Mempunyai tujuan mengamankan perlengkapan listrik yang tidak mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu beberapa tips keselamatan kerja listrik. 1. Kerjakanlah inspeksi visual pada semua perlengkapan listrik portable. 2. Pakai hanya perlengkapan listrik dengan tag yang valid. 3. Alat yang rusak di tag out of service. Pada tempat lembab, pastikan semua alat tersambung dengan ground fault circuit interrupter. 5. Janganlah ganti fuse dengan kawat. 6. Personal berkualifikasi saja yang bisa melakukan perbaikan alat listrik. 7. Janganlah sentuh kabel listrik yang jatuh atau tergeletak. Kerja aman. Pekerjaan kelistrikan yaitu salah satu pekerjaan yang memiliki tingkat kemungkinan tinggi. Kita berhubungan dengan suatu hal yang tidak terlihat, namun keberadaannya terang untuk kita. Keselamatan kerja listrik semestinya dijadikan sebagai bekal setiap pekerjaan yang mengatasi permasalahan kelistrikan. Semestinya, sebelumnya kita merekrut tenaga kerja, kita harus meyakini kalau calon tenaga kerja yang sudah kita seleksi betul-betul sudah kuasai segi keselamatan kerja listrik dengan sebaik-baiknya. Aliran listrik sangat berbahaya. Yang pertama, konduktor atau penghantar. Grup bahan ini yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan untuk menghantarkan aliran listrik. Bahan-bahan yang kita pakai dalam pekerjaan listrik termasuk dalam grup penghantar memiliki kekuatan untuk dilalui
aliran perpindahan muatan listrik. 2. Isolator atau penyekat. Isolator atau penyekat yaitu bahan yang memiliki kekuatan untuk menyekat atau menghalangi aliran listrik. Dengan kekuatan itu, maka bahan ini dapat menghindar aliran listrik. Oleh karena itu, maka bahan-bahan ini dipakai sebagai penghalang atau pencegah aliran listrik di bagian-bagian yang tidak kita kehendaki ada aliran listrik. Bahan-bahan isolator ini biasanya terbuat bahan misalnya kayu kering, plastik, kertas, kaca, dan beberapa bahan lain yang memiliki kekuatan menghalangi atau tidak bisa dialiri listrik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya materi tentang menghindari kecelakaan kerja. 1. Beralas kaki. Ketika bekerja dengan listrik, maka salah satu hal yang perlu kita perhatikan yaitu jangan pernah badan kita tersambung segera dengan tanah. Kedua, selalu mengecek aliran listrik dengan tes pen. Sebelumnya kita kerjakan pekerjaan, maka kita harus meyakini kabel mana yang diisi aliran listrik dan mana sebagai positif dan negatifnya. Untuk hal itu, maka kita pakai tes pen untuk membedakan kabel positif dan negatifnya. Kita cek aliran listrik pada kabel-kabel itu sehingga kita tidak tersengat listrik saat bekerja. Ketiga, mematikan sentral listrik ketika melakukan perbaikan listrik. Untuk lebih amannya, maka kita matikan saja sentral listrik. Dengan mematikan sentral listrik, maka kita mematikan sentral listrik dan melepas sekringnya. Dengan hal tersebut, maka aliran listrik pada rangkaian listrik di lingkungan kerja terputus semua. Semakin lebih baik lagi bila sekring kita bawa kemana kita berada. Setelah semua pekerjaan usai, maka kita gunakan lagi sekring itu. Keempat, mengisolasi sambungan dengan baik. Bila nyatanya kita harus menyambung kabel, maka kerjakan dengan sebagus dan sebaiknya. Untuk hal itu, maka kita pakai isolasi yang kuat dan tahan lama. Kesimpulan, sejalan dengan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa bekerja dengan listrik memang memerlukan knowledge base listrik baik. Hal semacam ini karena kita bekerja dengan suatu hal yang tidak terlihat, namun keberadaannya terang ada. Karena perhatikan selalu keselamatan kerja listrik ketika bekerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui. Saran, adapun saran-saran yang bisa penulis berikan terkait hasil pembahasan di atas, yaitu penerapan keselamatan kerja akan berjalan dengan baik apabila pemilik usaha dan pekerja menerapkan dasar-dasar ketiga dan prinsip-prinsip ketiga. Namun dalam kenyataannya seringkali kita temui pemilik usaha dan bekerja yang tidak menerapkan dasar-dasar ketiga dan prinsip-prinsip ketiga. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk menindak tegas perihal tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.